Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, sehingga kita bisa melanjutkan lagi materi kita dalam mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai software ya. Saudara sekalian, software adalah perangkat lunak atau program-program yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi komputer, fungsi-fungsi teknologi itu. Jadi, software ini seperti sebuah jiwa pada komputer atau pada teknologi komunikasi itu. Karena ini yang menggerakkan fungsi-fungsi hardware. Nah, saudara sekalian, software ini secara singkat bisa disebut sebagai langkah-langkah kerja dari sebuah teknologi, prosedur atau langkah-langkah yang seharusnya kita tempuh untuk menjalankan fungsi-fungsi dari perangkat itu. Nah, saudara sekalian, secara umum ada dua jenis software. Yang pertama software sistem, yang kedua software aplikasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas software system ya. Saudara sekalian, software system ini adalah software umum yang mengatur seluruh jalannya teknologi itu, jalannya perangkat itu ya. Software yang mengendalikan, yang mengatur sumber daya internal dan eksternal dari alat itu ya. Nah, software sistem ini bisa kita kategorikan di dalam beberapa program ya. Menurut Sawyer dan kawan-kawan, ada 4 jenis software sistem ini. Yang pertama operating system ya. Operating system itu adalah program dasar atau program induk yang dimiliki oleh sebuah teknologi informasi ya. Misalnya program Windows ya, Linux atau Android. Ini adalah contoh program sistem yang ada pada perangkat-perangkat yang kita miliki ya. Jadi operating system ini adalah program dasar yang mengatur komputer atau perangkat itu mulai dari awal kita menghidupkan perangkat itu yang disebut booting, kemudian dia akan memeriksa apakah sumber daya internalnya itu siap, semuanya oke, sampai kepada mengatur file, mengatur perangkat-perangkat itu semua dilakukan oleh operating system ya. Ini yang pertama ya dari software system itu. Yang pertama adalah operating system. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan device driver ya. Device driver ini adalah program-program yang digunakan untuk menjalankan satu perangkat eksternal. Misalnya kalau kita beli printer ya, nah, itu biasa di dalam kotaknya itu, dalam dosnya itu ada CD-nya yang harus kita install di laptop kita. Itu adalah device driver ya. Jadi kalau tidak ada drivernya, tidak ada program khusus untuk perangkat eksternal itu, maka alat itu tidak dapat dikenali dan dijalankan oleh komputer atau perangkat induk kita. Ya, ini yang kedua, device driver. Jenis software system yang ketiga adalah yang disebut dengan utility programs. Utility programs itu adalah program-program utilitas untuk meningkatkan kinerja, untuk membangun dan mengembangkan sistem dari perangkat itu. Misalnya kita menggunakan antivirus ya. Nah, program antivirus itu masuk dalam kategori utility programs. Kenapa? Karena ada antivirus ini kita bisa menghindarkan sistem kita dari gangguan virus. Apalagi misalnya untuk memperbaiki file-file yang rusak ya.
atau memperbaiki disk. Ya, itu termasuk semua adalah utility program. Ya, jadi banyak program-program yang digunakan untuk meningkatkan kinerja operating system itu yang kita pasang di laptop atau di Android kita. Ya, itu yang disebut dengan utility programs. Kemudian yang keempat adalah language translator atau bahasa pemrograman. Nah, saudara sekalian, ada bahasa-bahasa khusus yang dikuasai oleh para programmer itu untuk membuat program, ya, seperti Pascal, ya, Fortran, COBOL dan sebagainya. Ya, bahasa pemrograman ini hanya diketahui oleh para programmer yang memang khusus belajar bahasa-bahasa pemrograman itu. Seiring dengan majunya teknologi software, ya, bahasa pemrograman ini juga mengalami kemajuan. Dulu bahasa pemrograman itu masih sulit sekali untuk level rendah itu, ya. Itu masih menggunakan bahasa mesin sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian yang setelah itu lebih maju menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah, ya. Misalnya move untuk pindah, jadi sudah mulai bisa dimengerti oleh manusia, ya. Seperti bahasa Fortran, ya. Kemudian yang ketiga ini yang bahasa mesin yang sudah mudah digunakan sekarang ini adalah bahasa yang sudah familiar dengan bahasa manusia, ya. Misalnya COBOL, ya. Nah, sehingga para programmer ini bisa membuat berbagai program aplikasi atau program-program dengan mudah sehingga mereka bisa mewujudkan ide-idenya. Nah, saudara sekalian, silakan melanjutkan dan mengembangkan materi ini. Materi ini adalah penjelasan mengenai software system. Ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.